Bismillahirrahmanirrahim. Khiyaru ummati ulama uhani. Khiyaru ummati utai luwih baguse umat ingsun iku ulama ulamae ummati. Umat yang terbaik ini adalah para ulama. Wa khiyaru ulama'iha utawi luwih baguse ulamae umat iku ruhama'uha pira-pira wong kang welase mengkono umat. Jadi umat terbaik itu adalah ulama. Maksudnya ulama orang alim ya, dengan ilmu-ilmu syariah yang dia mengamalkan ilmunya ya. Allah memang sudah menjamin yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat ya. Jadi ini orang-orang terbaik ya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Jadi umat terbaik itu adalah orang-orang yang mempunyai ilmu untuk mendekat pada Gusti Allah. Wa khiyaru ulama'iha ruhama'uha. Wa khiyaru ulama'iha luwih bagusi ulama'i ummah iku ruhama'uha pira-pira wong kang welase mengkono ummah. Ulama terbaik, ulama yang berhati belas kasihan ya. Orang yang penuh kasih sayang. Ala iling-iling wa inna Allah sunna Allah ta'ala iku la yaghfiru ikti ngapura sapa Allah lil alimi maring wong alim arba'ina ing 40 apane dzamban dosane qabla yaghfira saiki ento ngapura sapa Allah lil jahili maring wong kang bodho zanban ing dosa wahidan kang siji. Jadi Gusti Allah itu mengampuni orang alim lebih banyak daripada orang-orang bodoh. Ala iling-iling wa innal alima sudene wong alim ar-rahima kang belas kasihan ibu yaji bakal tumeka sapa alim yaumal qiyamati dalam dina kiamat. Wa inna nurahu lan sudune cahayane mengkono alim iku qad adha'a teman-teman madangi apa nur ma ing pelak ma ing qad adha'a madangi apa nur yamshi halilumaku sapa alim fi dalam nur ma ing dalam pelakon perjalanan binal masyriqi antara tanah wetan wal maghribi lan tanah kulon. Kama yudi kaya oleh mencorong opal kau kabu lintang ad-durriyu ya kang mencorong. Jadi hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan betapa tingginya derajat ya orang-orang yang punya ilmu. Tetapi yang dimaksud orang berilmu yang mengamalkan ilmunya. Tandanya apa? Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Orang-orang yang ilmunya membuat dia takut pada Gusti Allah. Nah, itu ilmunya yang akan menerangi dia. Orang ini akan diterangi kelak di hari kiamat seperti bintang gemintang. Makanya harus ada semangat motivasi orang mencari ilmu ya. Kamu mencari ilmu di pondok dimanapun, orang duduk mencari ilmu ini aja udah nilainya besar sekali ya, pahalanya besar. Makanya wong mondok yapot ngaji kudu bolos saya karena pahalanya besar.
Jadi ilmu ini punya keistimewaan. Makanya jangan pernah berhenti mencari ilmu. Selanjutnya kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khiyarukum tailui bagus sira kabeh, orang yang terbaik di antara kamu iku man wong zakarakum kang ngilingaken kum ing sira kabeh billahi kelan Allah apa ru'yatuhu ningali ing man. Orang terbaik itu orang yang kalau kamu melihat dia, kamu menjadi ingat pada Gusti Allah ya. Jadi hendaknya kamu cari orang yang seperti ini. Carilah teman yang membuat kamu menjadi semakin dekat kepada Allah ya. Ilmumu semakin bertambah, dia akan mengingatkan kamu tentang, membuat kamu lebih senang untuk beribadah ya. Kan kalau Imam Athaq mengatakan la tashab illa man yunhiduka haluhu ilallah. Jangan berteman orang yang tidak menggerakkan kamu untuk mendekat kepada Allah. Jadi bertemanlah dengan orang-orang baik. Temanmu ini akan sangat mempengaruhi siapa kamu. 5 tahun ke depan kamu seperti apa, itu tergantung hari ini siapa temanmu. Karena temanmu ini pasti akan banyak mempengaruhi pemikiranmu ya. Makanya orang bergaul dengan ulama, bergaul dengan orang-orang baik, itu lebih dari belajar ya, lebih dari teori. Saya berkhidmah dulu kepada Mbak Idris, ikut kemana-mana. Saya menemani perjalanan beliau ke Cina, ke Hong Kong, ke Mesir, ke Yordan, ke Palestina, ke Maroko. Saya hidup sehari-hari dengan beliau berhari-hari, sehingga saya mempelajari apa yang beliau lakukan, bagaimana wiridnya, bagaimana tahajudnya, bagaimana sikapnya sehari-harinya ya. Itu sangat berpengaruh ya. Berteman dengan orang baik itu akan sangat berpengaruh, bahkan melebihi banyak teori ya. Teori belum tentu dipraktekkan, tapi dengan berteman, dengan bergaul, kita akan membuat inspirasi. Oh beginilah orang-orang hebat seperti itu. Saya dulu mengikuti almarhum Pak Hasyim Muzadi, bergaul lama, tidur, pergi, sehingga saya mengenal sekali dan saya tahu apa yang mereka lakukan. Makanya perlu orang ini menaikkan kelasnya dengan teman yang lebih baik ya. Orang-orang yang baik akan mengajarkan kamu kebaikan-kebaikan dari apa yang dia lakukan. Itu lebih membekas di hati dan pikiranmu. Coro saat niki pendidikan ini kan ada visual, harus dilihat. Oh begini ya. Anak-anak harus diberi praktek. Makanya pondok tidak bisa pakai online. Saya boleh pondok online, jamaah online, ngaji nih online, susah. Karena apa? Di pesantren ini tidak hanya teori, yang penting adalah bagaimana anak-anak membiasakan jamaah subuh. Ini kan nggak bisa secara online, secara offline aja membangunkan susah setengah mati. Orang turu sampai melaku, bagaimana ya? Bagaimana bisa online? Biasakan orang jamaah 5 waktu, zikir, wirid, ngaji, tidak bisa ya. Makanya perlu bertemu ya. Nah inilah salah satu contoh ya. Bertemanlah dengan orang-orang yang menggerakkan kamu untuk lebih mencintai Allah, beribadah kepada Allah ya. Orang-orang baik itu kalau kita lihat aja sudah menggetarkan hati untuk mengajak berbuat baik ya. Nah itu orang yang bagus seperti itu. Itu orang terbaik. Wa zadalan nambahi fi ilmikum ing dalam ilmu sira kabeh apa mantikuhu pengucapan iman. Orang baik itu kalau
kamu dengar ucapannya menambah pengetahuanmu. Waraghabakum lan demenaken kum ing surga be fil akhirati ing dalam akhirat apa amalu amaliman. Ini tipe orang yang terbaik. Yang ketika kamu melihat ya, kamu lihat dia itu dengan melihat saja kamu semakin ingat pada Allah. Jadi orang-orang baik itu menimbulkan aura baik ya. Memancarkan sinar baik sehingga kamu menjadi lebih senang berzikir, senang mengaji gitu loh. Jadi contoh dengan perbuatan itu jauh lebih efektif ya. Jadi makanya ada lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Contoh perbuatan itu lebih hebat daripada contoh dengan ucapan. Sebab ucapan ini ya bisa dibuat-buat lah. Orang mau berteori, orang mau cerita apa. Tapi kalau perbuatan ya, belum tentu semua orang bisa. Makanya yang kita butuhkan itu bukan sekedar mau'izatul hasanah, tapi uswatun hasanah. Makanya Rasulullah itu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah itu bukan mau'izah hasanah, tapi uswatun hasanah, contoh yang baik. Terlalu banyak orang yang bisa berbicara baik tapi belum tentu dia berbuat baik. Bisa jadi dia fikih, pinter, nilainya 9, tapi sholat subuh jam 9. Nah ini kan tak cocok teori dengan prakteknya. Makanya yang penting ini perbuatan. Jadi nasihati manusia dengan perbuatanmu, bukan hanya dengan ucapanmu. Ini harus menjadi contoh ya, menggerakkan kebaikan. Hadis riwayat Imam Hakim. Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, khairun nasi qarni, khairun nasi luwih bagusé menungso iku korni kurun ingsun, orang yang hidup dengan kurunnya Kanjeng Nabi. Tsumalladzina nuli wong akeh yalunahum kang ngiringi sapa korni ing hum alladzina hum ing korni niku. Tsumma yaji'u nuli bakal teko sapa aqwamun pira-pira kaum tasbiku kang disi opo syahadatu ahadihim persaksiane salah sucine kaum yaminahu ing sumpahi ahad wa yaminu lan disi opo sumpahi ahad syahadatu ing persaksiane ahad. Maksudnya orang-orang yang terbaik itu kurun Nabi Muhammad SAW, kemudian kurun sesudahnya. Artinya manusia ini semakin lama akan semakin menurun kualitasnya. Tambah jelek, tambah jelek, tambah jelek. Orang ini sudah berevolusi. Zaman saya kecil dulu, orang itu roknya itu masih di bawah dengkul. Terus tambah munggah, tambah munggah. Saiki koyo wis katino isore udel. Jadi manusia ini semakin berubah, semakin berani, semakin memburu. Kata Rasulullah SAW, kurun terbaik kurun saya. Setelah itu selanjutnya akan terjadi tumayaji'u apa niku? Aqwamun tasbiqu syahadatu hadim yaminah wa yaminu syahadatah. Kemudian akan ada kaum yang mendahului persaksiannya atas sumpahnya dan sumpahnya atas persaksiannya. Artinya kecurangan ya, maknanya itu kecurangan. Dia menjadi saksi bukan apa yang dia saksikan. Akan banyak kebohongan-kebohongannya. Jadi bulat, sumpahnya mendahului persaksiannya, persaksiannya mendahului sumpahnya. Artinya zaman akhir ini akan terjadi banyak
orang-orang yang curang ya. Sehingga sumpah digampangno, sumpah dianggap jajan ya. Nggak dipikir, dan menyaksikan dengan yang tidak jujur. Hari-hari terakhir yang akan semakin hilang itu kejujuran. Kejujuran ini sesuatu yang mahal. Kamu akan ada harga kalau kamu jujur. Kalau kamu tidak jujur, ya, maka kamu tidak ada harganya. Karena untuk apa ilmumu, untuk apa kamu ngaji, kalau kamu tadi orang tidak jujur. Karena kejujuran itu simbol dari iman. Jujur, malu itu indikator iman. Ladina liman la amanatalah. Orang yang tidak bisa dipercaya tidak ada agamanya ya. Jadi kalau kamu gagal menjadi orang jujur, kamu gagal hidup jadi orang baik ya. Jujur itu kunci. Ini semakin hari jadi orang jujur semakin sulit. Makin banyak pembohong. Santri pun kadang sudah gak jujur ya. Faktornya apa? Faktor terburuk mempengaruhi orang tidak jujur itu harta. Mempengaruhi orang tidak jujur itu kerakusan ya. Nah ini yang membahayakan. Jangan jadi orang tidak jujur. Ini akan indikator zaman akhir. Kata Rasulullah SAW, ini tasbiqu yaminu syahadat. Sumpah saya naik. Artinya ngomongnya nggak benar. Sumpah dengan bohong. Ini akan jadi indikator zaman akhir. Semakin banyak kepalsuan, kebohongan. Orang bohong dengan tertawa. Orang bohong dengan tidak merasa bersalah. Nah ini tanda zaman akhir. Padahal Rasulullah SAW selalu mengingatkan tentang kejujuran, amanah. Ya, ketidakjujuran itu simbol orang munafik. Nah, jadi siapa orang munafik itu bicara bohong, tidak bisa dipercaya dan mengingkari janji. Ini hari ini sudah umum kayaknya. Orang janji-janji tapi palsu, jambu, janjimu busuk. Kalau kampanye, yo. Setelah kampanye, bablas angine. Ini sudah banyak sekali. Kecewa lah orang ini. Janji-janji yang palsu, keadilan yang dicederai ya. Ini tanda zaman akhir. Tanda ketika kejujuran semakin hilang. Makanya santri harus tetap pada jati dirinya. Kamu santri-santri ini calon penghuni surga. Harus ucapannya benar, baik ya. Jangan jadi bohong. Bohong itu jelek ya. Jadi fa innal kadzba yahdi ilal fujur wal fujur yahdi ilan nar. Kebohongan itu membuat kamu menjadi curang, dan curang itu akan mengiring kamu masuk neraka. Ini harus dipegang ya. Santri jangan jadi curang. Ini penyakit zaman akhir. Orang semakin curang, bohong ya. Nauzubillah. Selanjutnya hadis riwayat Syekhan. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim ya, tentang indikator zaman akhir itu. Khiyarukum ahasinukum akhlaqah. Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, khiyarukum ahasinukum akhlaqah. Khiyarukum luwih bagus sira kabeh, manusia yang terbaik ya. Iku ahasinukum luwih bagus-bagus sira kabeh apane akhlakon akhlake. Jadi ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. Artinya Rasulullah SAW mengajarkan pada kita untuk akhlak yang mulia. Ya akhlak mulia itu ya jujur itu, jujur, sabar,
ya, ikhlas ya. Ini sifatnya para nabi ya. Imam Hasan Basri mengatakan hakikatnya husnul khuluq itu ya badlul ma'ruf, melakukan semua yang baik ya. Lakukan kebaikan dengan sungguh-sungguh tanpa pamrih. Wakaful adha ya, mencegah untuk berbuat jelek pada siapapun. Watolaqatul wajhi, wajah yang berseri-seri ya. Jadi kamu ini hendaknya bergaul dengan orang yang baik ya. Bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik, menyenangkan ya, mengasihi, memaafkan ya. Tidak sombong, jangan mengganggu, jangan menipu ya. Ini penting sifat-sifat bagus. Kalau kamu punya sifat-sifat itu, maka kamu adalah manusia terbaik menurut Kanjeng Nabi. Hadis riwayat Bukhari. Khairun nas ahsanuhum khuluqan. Sama, khairun nas lebih bagus menungso iku ahsanuhum lebih bagus nas apane khuluqan kelakuane, akhlaki, pekertine ya. Orang terbaik itu orang yang akhlaknya terbaik. Dengan siapa? Dengan Allah dan juga dengan manusia. Percuma kamu baik dengan Allah tapi jahat pada manusia. Ya, baik itu pada siapapun ya. Kalau dengan makhluk ya menggembirakan, menyenangkan, sabar ya, tidak sombong, jangan mengganggu, jangan menyakiti, termasuk ojo ngemplang. Kalau punya utang jangan ngemplang. Kamu tidak bisa masuk surga kalau kamu masih punya utang ya. Ada ngomongin ngono, kayai sembayang sergap, tapi lek duwe utang bulet kayak entut. Nah, bulet utang ini indikator jahat ya. Orang memberi kamu hutang itu sudah berbuat baik ya, karena dia percaya pada kamu. Jangan kemudian kamu sia-siakan ya. Kalau kamu punya hutang bayar ya. Jangan jadi bulet, pakai uangnya bulet. Walaupun kamu rajin sholat tapi tukang ngemplang ya, neraka. Nggak boleh, itu kan hak manusia, harus dijaga ya. Bergaul dengan yang baik ya. Lah iso ngutangi ngono. Tapi lek utang ya kudu nyaur, jangan sampai enggak nyaur, itu dosa itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa orang berhutang dan dia niat tidak bayar, maka dia kelak akan berhadapan dengan Allah sebagai pencuri. Jadi kamu utang enggak bayar itu sama dengan mencuri ya. Dihukum kamu sebagai pencuri. Walaupun kamu rajin sholat, tapi kamu ngempelangan utang, itu kamu dihukum. Tidak boleh. Akhlak dijaga, perbuatanmu dijaga ya. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Orang yang terbaik menurut versi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas luwih bagusi menungso iku man wong kala kang dawa apa umruhu umure man. Orang yang berumur panjang ya. Tapi wahasunalan bagus apa amalu amaliman. Yang terbaik itu ini, umurnya panjang, perbuatannya baik. Jangan sampai sebaliknya, wasarun nas utai oloni menungso ikuman wong tola kang towo opo umruhu umuriman. Tapi wasa alan olong opo amaluhu kelakuane man. Jadi kita ini ingin muka-muka diberi panjang umur. Tapi panjang umur untuk taat pada Gusti Allah. Sebab kalau kita ini panjang umur dan perbuatannya baik, maka kebaikannya semakin panjang dan pahalanya semakin banyak, derajatnya semakin tinggi. Tetapi kalau sebaliknya, panjang umur tapi kelakuannya tambah rusak, waduh, berarti dosanya semakin banyak ya.
Jadi waktu ini adalah pokok ya. Waktu ini modal besar kita ya. Seandainya kita berdagang, waktu ini modal utama. Gunakan waktu sebaik-baiknya supaya kita dapat untung. Wong dagang kan kepingin untung. Nah modal kita hidup ini ya waktu itu. Makanya Allah bersumpah wal asr, demi masa. Betapa waktu ini penting. Kita ini bersyukurlah masih diberi waktu. Gunakan untuk kebuat baik ya. Kita tidak tahu berapa lama waktu ini masih ada ya. Tetapi semua harus yakin semua yang hidup pasti akan mati. Kalau kamu sia-siakan waktu, kalau kamu habiskan waktu ini untuk guyon, dulinan, rokokan, wah, hidupmu akan tersia-sia ya. Gunakan waktu sebaik-baiknya, terutama di pondok ini. Waktu di pondok ini harus membuat kamu jadi lebih baik ya. Makin rajin, ibadahnya bagus, tahajudnya juga. Bagaimana kita berusaha tahajud ya. Kalau kamu sudah mondok bertahun-tahun tapi tidak bisa tahajud, maka apa yang kamu dapatkan di pondok ini? Kalau ilmumu tidak mengubah kelakuanmu, berarti kamu tidak ada apa-apa. Kan ilmu itu seperti garam, akhlakmu itu seperti tepung. Nah, jangan dibalik. Hendaknya ilmumu itu menjadi garam dan akhlakmu menjadi tepung. Artinya akhlak harus lebih tinggi dari ilmunya. Tak kalau jak balik gitu, dibalik ya. Dia deh. Hah? Orang masak itu tepung dengan garam banyak mananya? Ya banyak tepungnya ya. Tepungnya 1 kilo, garamnya setengah sendok. Kalau garamnya 1 kilo, tepungnya setengah sendok, nyunyut. Hidupmu harus begitu. Ilmumu dibanding akhlakmu harus lebih tinggi akhlakmu. Kalau kamu di pondok ini bertahun-tahun tidak mengubah hidupmu, tidak menjadikan kamu lebih jujur, tidak menjadikan kamu lebih rajin, tidak membuat kamu tahajud, sholat duha, biar sudah. Ilmumu gak ada gunanya. Berarti ilmumu itu tidak ada artinya. Jadi ilmumu itu seperti garam, akhlakmu seperti tepung. Akhlakmu harus lebih tinggi dari ilmumu. Dengan kamu di pondok semakin lama, kamu harus semakin baik. Ngajinya rajin, jamaahnya tambah rajin, tahajudnya sergap, sholat duha, baca Quran. Kalau hidupmu tidak berubah, kamu mondok di sini bertahun-tahun tapi panggah malas, gak tahu tahajud, gak tahu sholat duha, apa artinya kamu mondok itu? Ya, rugi kamu, salah. Ilmumu itu seperti garam, akhlakmu seperti tepung ya. Akhlakmu harus lebih tinggi dari ilmumu. Lah kalau kamu mondok di sini bertahun-tahun tapi kelakuanmu nggak berubah, masih saja curang, masih saja bohong, masih saja selintutan, untuk apa kamu? Rugi. Kamu berarti tidak mengadakan peningkatan pada ilmumu, tidak ada peningkatan pada akhlakmu. Ini yang menjadi rugi kamu. Jadi harus selalu diingat. Kalau menurut Imam Ghazali dalam Bidayah, Rasulullah SAW bersabda, "Man isdada ilman wa lam yasdad hudan, lam yasdad minallahi la bu'dah." Siapa orang tambah ilmunya tidak tambah hidayahnya, dia akan semakin jauh dari Allah. Kalau ilmu itu tidak pakai amal, Mbak Google lebih alim sedunia ini, tidak ada yang lebih alim dari Mbak Google. Coba kamu sekarang tanya Google, tanya iso saya Google tidak omong iso. Mbak Google takon apa. Jadi handphone ini sekarang bisa diajak bicara. Google, apakah khalifah itu? Jawab.
Google siapa presiden ketiga, mau shock. Google pinter sekali. Jadi kalau ilmumu itu tidak ada amal, kamu kalah sama Mbak Google. Kamu tanya apapun di Google itu, bisa pinter, ya, pinter banget ini. Tapi tidak ada amal, ya seperti setan. Setan ini orang paling pinter ya setan, makhluk Tuhan ini. Lah setan itu mulai zaman Nabi Adam sampai sekarang nggak mati. Dia tahu pengetahuan yang lengkap, tapi tidak ada amalnya. Jadi kalau tidak ada amal, setan lebih baik dari manusia. Makanya Allah selalu mendorong ya, amanu wa amilus sholihat. Iman itu harus diimbangi dengan wa amilus sholihat ya. Makanya saya selalu ngingetin, kamu yang sudah di pondok lama harus berubah kelakuanmu. Oh jamaah makin rajin, oh tahajud, sholat duha, zikir ya. Kalau kamu di pondok ini kakian gaya tok, tambah tuwek entek beras, tapi kelakuanmu tidak lebih baik, yaitu rugi kamu, sangat rugi ya. Orang tambah ilmu harus tambah hidayah ya. Muka-muka kita ini yo sergap ngaji, yo sergap ibadah. Amalnya ini harus ada ya, prakteknya harus ada ya. Semuanya muka-muka diberi ilmu yang manfaat. Jadi ilmu manfaat ini penting ya. Kalau ilmu tidak manfaat akan jadi celaka bagi kita. Termasuk orang besok yang paling menyesal di akhirat itu orang yang ilmunya tidak manfaat. Tidak manfaat ada kalau kayak ini, ngerti tapi orang dilakoni ya. Jadi muka-muka semuanya diberi Allah ilmu yang bermanfaat.